Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa hadir berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak setiap kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini dalam program ODF, online dengan firman, sebuah program yang dibuat untuk mengajak setiap kita mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Topik-topik kehidupan keseharian yang kita mau bahas dan kita mau melihatnya dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Kita membahas dan memperdalami kebenaran firman Tuhan ini supaya hidup iman percaya kita semakin lebih lagi dibentuk dan menjadi kuat di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama membuka hati, biarlah hati kita mau benar-benar menyimak, menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika firman Tuhan kita terima dengan hati yang terbuka, firman itu akan mengerjakan perkara dahsyat dalam kehidupan setiap kita, membentuk hidup iman percaya kita menjadi manusia-manusia yang ilahi, sehingga kita menjalani kehidupan kita walaupun hidup di atas muka bumi, tetapi cara hidup kita tidak akan lagi sama menjalaninya seperti cara hidup orang dunia, tapi kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak melalui program ODF ini, setiap kita dibangkitkan imannya, dibentuk imannya, dan dituntun oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Karena setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat baik untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk menuntun seseorang di jalan kebenaran. Buka hati kita, buka setiap keberadaan hidup kita untuk terima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita membahas banyak topik-topik seputar apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran ini akan menjadi pondasi yang kuat di dalam hidup keimanan kita. Selamat belajar dan selamat menyimak, diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan
dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, ya Bu, kamu harus janji sama Ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama Ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.
Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembahasan belajar kebenaran firman Tuhan melalui ODF online dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau anugerahkan bagi kami menikmati akan kebaikan dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah dan cinta-Mu. Bersama-sama saat ini kami mau membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, belajar memahami firman-Mu dan belajar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami dari Taurat-Mu. Tuhan, biarlah pengurapan seorang pengkhotbah turunkan atas hamba-Mu, beri setiap kami hikmat dan pengertian dan bahkan kesanggupan untuk kami melakukan dan mempraktikkan firman dalam kehidupan keseharian kami. Berkaryalah Roh Kudus dari awal sampai selesainya pemberitaan firman-Mu melalui program ODF pada saat hari ini. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini untuk apa yang kita akan pelajari, kebenaran firman Tuhan yang kita mau sama-sama simak, yang kita mau sama-sama renungkan seputar tentang kehidupan keseharian kita. Kita membahas tentang topik-topik kehidupan yang ringan dan kita akan melihatnya dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Hari ini pokok bahasannya adalah tentang kejujuran. Kejujuran sebagai integritas kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu integritas? Integritas secara sederhana adalah antara apa yang diperkatakan dengan yang diperbuat itu sama. Jadi tidak pernah ada kepalsuan, tidak berbeda. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, maka perbuatannya itu juga sama dengan apa yang dia katakan. Itu menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itulah yang disebut integritas. Itulah yang disebut dengan kejujuran bagi setiap kita orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejujuran begitu penting nilainya. Kejujuran ini begitu berharga. Kenapa? Karena tanpa ada hadirnya kejujuran dalam kehidupan, maka kehidupan kita manusia akan menemukan banyak masalah. Kehidupan kita akan menemukan banyak persoalan-persoalan yang pelik ketika ketika kejujuran itu tidak ada. Yang ada justru ketidakjujuran. Bayangkan ketika di dalam sebuah hubungan suami dengan istri terjadi ketidakjujuran, maka dipastikan hubungan suami istri itu akan mengalami ketidakharmonisan. Betul? Ketika hubungan orang tua dengan anak-anak dengan orang tua terjadi ketidakjujuran, maka pasti akan timbul sebuah masalah, timbul sebuah persoalan ketidakharmonisan dalam kehidupan. Itu sebabnya kejujuran pegang peranan penting. Dan jangan sampai kejujuran ini menghilang dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Ironis memang hari-hari ini
banyak sekali praktek-praktek ketidakjujuran dipraktekkan, ditunjukkan dalam kehidupan banyak orang, termasuk banyak orang percaya di dalamnya mempraktekkan hidup dalam ketidakjujuran. Ketika menjalankan bisnis, menjalankan usaha, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan keseharian, hubungan sosial di lingkungan kemasyarakatan, mempraktekkan ketidakjujuran. Anak sekolah tidak jujur dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dipraktekkannya ketika dia menuntut ilmu, sehingga dia meraih hasil-hasil di dalam bidang pendidikannya dalam ketidakjujuran. Kelihatannya mungkin apa yang dipraktekkan itu mendatangkan hasil yang membanggakan, hasil yang memuaskan. Orang memuji karena mendapatkan prestasi, orang memuji karena mendapatkan sebuah keunggulan-keunggulan. Tetapi sesungguhnya praktek ketidakjujuran itu menyeret kehidupan kita, untuk cepat atau lambat kita akan mengalami kehancuran. Sebab apa yang ditabur pasti itu akan dituai. Nah, hari ini dalam program ODF online dengan firman Tuhan, kita mau bahas dan kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang bicara tentang kejujuran ini. Dan biarlah setiap kita sebagai orang percaya, mari kita praktekkan hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam integritas. Apa yang diperkatakan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, itu tidak berbeda, tetapi sama. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Maka kita akan menjadi anak Tuhan yang hidupnya memuliakan Tuhan dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika seseorang hidupnya dapat dipercaya, maka hidup orang tersebut akan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupannya. Orang akan percaya, orang akan memberikan satu porsi dalam kehidupan orang tersebut jika orang-orang melihat ada kejujuran dalam dirinya. Tetapi bagaimana ketika seseorang hidup di dalam ketidakjujuran, maka orang tidak akan menaruh kepercayaan, orang tidak menaruh respect terhadap orang tersebut. Dan kalau orang sudah tidak percaya, maka jalan berkat bagi orang tersebut mulai tertutup. Sebabnya mari kita tidak hidup dalam ketidakjujuran. Mari kita bertobat dari setiap perbuatan tidak jujur kita. Sebab ketidakjujuran pasti akan mendatangkan kerugian. Ketidakjujuran pasti akan mendatangkan kehancuran. Ketidakjujuran pasti akan mendatangkan dosa. Ketidakjujuran bukan mendatangkan berkat Tuhan. Ketidakjujuran pasti akan mendatangkan kutuk. Itu sebabnya jangan sampai kita menjadi heran ketika ada orang-orang yang hidup dalam ketidakjujuran. Hidupnya itu kelihatannya memang menyenangkan. Kelihatannya dia mendapatkan hasil dari ketidakjujurannya menyenangkan. Hartanya melimpah, kehidupannya sukacita, kehidupannya senang, ada dalam posisi-posisi kelimpahan. Tetapi cepat atau lambat Alkitab sudah memberitahukan banyak bahwa orang-orang yang hidup mempraktekkan ketidakjujuran, dia ibarat hidup seperti telur di ujung tanduk, menantikan saat di mana telur itu akan jatuh dan akan mengalami kehancuran. Jangan sampai hidup kita mengalami kehancuran karena tindakan ketidakjujuran yang dipraktekkan. Bertobatlah ketika kita hidup dalam ketidakjujuran, maka hari ini mari pastikan kita mengambil satu sikap. Aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau tinggalkan praktek hidup dalam ketidakjujuran. Hari ini bersama-sama kita buka Alkitab kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita perihal tentang kejujuran. Ayat yang pertama mari kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Amsal yang pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jadi ketika seseorang hidup dalam kejujuran, itu tanda bahwa orang itu hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang mengaku diri takut akan Tuhan tapi hidup dalam ketidakjujuran, maka pengakuannya bahwa dia takut akan Tuhan itu dipertanyakan. Sebab Alkitab tadi mengatakan, Alkitab firman Allah tadi mengatakan
bahwa siapa berjalan dengan jujur, dia takut akan Tuhan. Jadi ketika seseorang hidup dalam kejujuran, dia sedang mempraktekkan hidup takut akan Tuhan. Tetapi orang yang tidak hidup dalam ketidakjujuran, hidupnya tidak jujur, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Sekalipun dia bisa saja berkata, saya takut akan Tuhan, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi praktek kehidupan yang dinyatakan dalam kesehariannya, dalam tindakan-tindakan kehidupannya, dia menyatakan praktek hidup dalam ketidakjujuran, maka dia tidak takut akan Tuhan. Jadi jelas dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mempraktekkan kejujuran. Jadi kalau seseorang berkata dia takut akan Tuhan, tapi dia tidak hidup dalam kejujuran, maka sesungguhnya dia tidak takut akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kehidupan orang tersebut hidup dalam kejujuran, hidup dalam takut akan Tuhan? Kita lihat ayat yang selanjutnya dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Haleluya. Dengan orang yang jujur Tuhan bergaul erat. Maukah kita hidup memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Maukah kita dalam kehidupan kita memiliki kedekatan erat dengan pencipta kita? Orang yang dekat dengan seorang pejabat, seorang petinggi pemerintahan, begitu bangganya, begitu tersanjungnya. Bagaimana jika seseorang itu dikatakan memiliki hubungan yang erat, dekat dengan penciptanya? Saya percaya kehidupannya akan jauh lebih berbahagia. Kehidupannya akan jauh lebih menyenangkan. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang erat dengan penciptanya. Dia punya hubungan yang erat dengan penciptanya. Dan Alkitab sendiri yang katakan, dengan orang yang jujur Tuhan bergaul erat. Tuhan suka kepada orang yang mempraktekkan hidup dalam kejujuran. Jadi kalau kita mau diperkenan Tuhan, kita mau disenangi oleh Tuhan, kita mau supaya Tuhan suka kepada kita, kita mau jadi pusat perhatiannya Tuhan, maka praktekkanlah hidup jujur. Praktekkan dan jalani hidup dalam kejujuran. Sebab dengan orang yang jujur, Tuhan bergaul erat. Tetapi orang-orang yang sesat adalah kekejian. Orang yang tidak hidup dalam kejujuran, dia adalah orang-orang yang sedang menjalani hidupnya sebagai orang sesat. Dia pikir dia benar, dia pikir dia senang, dia pikir dia bahagia, dia pikir dia sukacita. Tetapi sebenarnya orang yang hidup di dalam ketidakjujuran, dia adalah orang yang sedang menjalani kehidupannya sebagai orang sesat, sebagai orang yang hidup dalam ketersesatan. Dan Alkitab katakan orang tersebut menjadi pribadi yang dipandang keji di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa memiliki nilai yang berharga kejujuran itu. Orang yang jujur adalah orang yang bisa memiliki hubungan yang melekat dengan Tuhan penciptanya. Dengan orang yang jujur, Tuhan bergaul erat. Dengan orang yang jujur, Tuhan membangun hubungan yang terjalin kokoh, yang terjalin kuat. Maukah hari ini kita memiliki hubungan dekat dengan pencipta kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ketika kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan ini sengsara adanya. Hidup tidak semakin mudah, hidup akan semakin sulit dan sukar. Dan kita memerlukan pendampingan, kita memerlukan tuntunan, kita memerlukan penyertaan dari Tuhan pencipta kita. Dan Alkitab memberitahukan bahwa kalau kita mau disertai Tuhan, kalau kita mau hidup kita melekat dengan Tuhan, kalau kita mau punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka pastikan kita memiliki hidup dalam kejujuran. Kita mempraktekkan kejujuran dalam kehidupan setiap kita. Kejujuran memang tidak selalu menyenangkan dan mudah untuk dipraktekkan, tetapi buah daripada kejujuran itu selalu mendatangkan kenikmatan. Buah daripada kejujuran selalu akan membawa kebahagiaan.
buah dari kejujuran selalu akan mendatangkan sukacita dan berkat Tuhan. Dengan orang yang jujur, Tuhan bergaul erat. Dan orang yang mempraktikkan kejujuran, Alkitab mengatakan dialah orang yang takut akan Tuhan. Betapa pentingnya hidup dalam kejujuran. Biarlah ketika Tuhan menilik kehidupan kita, biarlah ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan temukan kita, Tuhan jumpai kita, ada hidup yang berkenan kepadanya. Karena Tuhan melihat kita, Tuhan mengetahui kita sebagai pribadi yang hidup dalam kejujuran, yang hidup takut akan Tuhan, dan kita akan memiliki pergaulan yang erat dengan pencipta kita. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi, Alkitab banyak bicara tentang kejujuran. Dan saat orang hidup dalam kejujuran, orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Kenapa mungkin hari-hari dalam kehidupan kita, dalam kehidupan banyak orang mengalami sebuah keadaan yang menekan, menyengsarakan kehidupannya. Jangan sampai dia mengalami ketertekanan, kesengsaraan dalam hidup karena ulah hidup dalam ketidakjujuran, karena mempraktekkan hidup dalam ketidakjujuran. Tidak jujur dalam soal keuangan, tidak jujur dalam soal kata-kata, tidak jujur dalam soal-soal kehidupan yang lainnya. Pasti akan mendatangkan tekanan, pasti akan mendatangkan masalah, pasti akan mendatangkan persoalan. Ketika kejujuran tidak dipraktekkan, yang ada adalah ketidakjujuran, maka hubungan akan menjadi bermasalah. Hubungan antar anggota keluarga akan jadi masalah. Hubungan antara persahabatan, pertemanan akan menjadi masalah. Hubungan antara sesama orang percaya, sesama jemaat anak Tuhan akan mengalami persoalan manakala ditemukan ketidakjujuran. Banyak orang tidak menyukai perangai hidup orang yang tidak jujur, tetapi orang suka kepada orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau manusia saja tidak suka dengan orang yang tidak jujur, apalagi Tuhan. Dan Alkitab memberitahukan itu. Ketika kita mau hidup dalam kejujuran, kita mempraktekkan kejujuran, maka orang yang jujur itu dikasih Tuhan. Maukah kita menerima kasih Tuhan? Maukah kita disayang oleh Tuhan? Maukah kita dilimpahi oleh anugerah dan berkat Tuhan? Maka praktekkanlah kejujuran. Hiduplah dengan integritas. Hiduplah dengan keadaan yang tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar bentuk hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kejujuran. Jujur di dalam menjalankan hidup berumah tangga, jujur dalam menjalankan hidup sebagai anak sekolah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, jujur di dalam mempraktekkan bisnis, jujur dalam pelayanan, jujur dalam segala bidang kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Sebab Alkitab dengan jelas, Amsal pasal 16 ayat 13 mengatakan, bibir yang dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Tuhan suka kepada orang-orang yang hidup dalam kejujuran. Jangan sampai kejujuran ini menghilang dari kehidupan setiap kita. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya.
Zaman ini zaman yang serba sulit dan sukar. Kebutuhan hidup semakin meningkat. Tetapi ada janji Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-16. Bahwa ketika seseorang hidup dalam kejujuran, maka Alkitab mengatakan dia seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut sengsara. Jangan pernah takut kelaparan. Jangan pernah takut hidup dalam kesengsaraan ketika kita mempraktekkan kejujuran. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang hidup dalam kejujuran menderita kelaparan, menderita kekurangan, menderita dalam keadaan hidup dalam kesusahan tanpa pertolongan. Janjinya Tuhan jelas di dalam Alkitab ini, bahwa rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Apa yang diperlukannya, apa yang dibutuhkannya, Tuhan memberikan jaminan, Tuhan menyediakan. Jadi jangan sampai gara-gara kebutuhan hidup, gara-gara keangkuhan hidup, gara-gara keinginan-keinginan untuk pamer, keinginan-keinginan untuk tampil mewah, untuk tampil berkelas, untuk tampil berkesan, kita menghancurkan integritas hidup kita dengan mempraktikkan ketidakjujuran. Jangan Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan tidak pernah menghendaki kita mendapatkan berkat dari ketidakjujuran. Tuhan tidak pernah restui kita menerima berkat kelimpahan dan segala macam kesenangan karena ketidakjujuran. Tapi yang Dia mau adalah kita tetap hidup dalam kejujuran. Kita tetap hidup dalam integritas. Sekalipun mungkin di kanan kiri kita banyak orang sedang mempraktekkan ketidakjujuran. Banyak orang tidak bisa mempertahankan hidup jujur, hidup benar. Jangan sampai kita menukarkan integritas kita hanya karena sesuap nasi. Kita menghilangkan kejujuran dalam diri kita hanya karena kita menginginkan kebutuhan hidup yang lebih lagi. Hanya karena kita ingin mendapatkan posisi dan nilai hidup yang sama dengan orang-orang yang kita pandang sebagai orang-orang yang memiliki materi yang berkelimpahan, hidup yang berkecukupan, hidup yang menyenangkan. Sekali lagi, kalau kita mau teguh berpegang pada firman Tuhan, saya berani pastikan karena Alkitab yang mengatakan dan Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Orang yang mempraktekkan hidup dalam kejujuran, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu baca, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah telantarkan, Tuhan tidak pernah buang, Tuhan tidak pernah abaikan, Tuhan tidak pernah biarkan kita jalan sendirian. Tuhan akan ada di pihak kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Percayalah Bapak Ibu, percayalah sekali lagi sebagai hamba Allah, percayalah bahwa ketika kita hidup dalam kejujuran, kita tidak pernah rugi. Orang mungkin mengatakan kamu bodoh, kamu melakukan yang tidak, kamu melakukan yang jujur, kamu bodoh, kamu kehilangan berkat yang begitu banyak, kamu bisa kehilangan tender di dalam usahamu, kamu bisa kehilangan untung yang begitu besar. Kenapa sih? Bohong sedikit gak masalah, tipu-tipu sedikit gak masalah. Dengarkan baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iblis memberikan tawaran bermula dari sesuatu yang kelihatannya tidak begitu pengaruh besar, tetapi sesungguhnya justru menyeret kehidupan manusia kepada kebinasaan. Jangan pernah karena kebutuhan hidup kita menggadaikan kejujuran kita. Jangan pernah karena ingin posisi dan jabatan yang lebih tinggi kita menggadaikan kejujuran kita. Mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Mari kita kembali pertahankan iman percaya kita. Hidup kita singkat adanya Bapak Ibu. Jangan biarkan hidup kita yang singkat ini
kita mengisinya dengan perkara-perkara yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi isilah hidup kita, jalanilah hidup kita dalam kejujuran dan integritas. Orang yang hidup dalam kejujuran, Tuhan tidak pernah permalukan, Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak akan tinggalkan. Kalau hari ini kita mengalami persoalan karena ketidakjujuran, dan sementara Bapak Ibu Saudara menyaksikan dan belajar kebenaran firman Tuhan ini sama-sama, Bapak Ibu Saudara terjamah, tertegur oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka saya mengajak ayo kita bertobat. Tuhan menyayangi, Tuhan mencintai, Tuhan mau kita tidak hancur binasa, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau mengubahkan, asal saja kita mau bertobat, asal saja kita mau kembali kepadanya. Bangunlah integritas hidup kita dalam kejujuran, dalam kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya pasti datang bagi setiap orang yang mau hidup dalam kejujuran. Betapa sangat luar biasanya ketika kita bisa mempraktekkan hidup dalam kejujuran. Banyak kisah, banyak peristiwa, banyak hal yang bisa kita pelajari ketika orang-orang mempraktekkan hidup dalam ketidakjujuran. Bapak Ibu bisa cari banyak referensi ketika orang-orang hidup dalam ketidakjujuran. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Sesaat mungkin kelihatannya hidup menikmati hasil ketidakjujurannya. Untuk sesaat mungkin menikmati hasil kecurangannya, hasil ketidakjujurannya. Hidup yang tidak berintegritas kelihatannya untuk sesaat dia bisa menikmati kemewahan hidup, kesenangan hidup. Tetapi sekali lagi sebagai hamba Allah saya mau katakan bahwa Alkitab mengatakan orang yang hidup dalam ketidakjujuran, dia sedang mempraktekkan hidup dalam kejahatan. Dan semua itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan berarti adalah sebuah pemberontakan, berarti adalah sebuah pertentangan dengan Tuhan. Percuma kita memanjatkan doa, percuma kita berseru, percuma kita mengerang, percuma kita bersyafaat, percuma kita melakukan aktivitas kerohanian yang kaitannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada ketidakjujuran. Sebab di awal tadi saya katakan, Alkitab sendiri memberitahukan Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Kita tidak akan pernah bisa bergaul erat, kita tidak pernah bisa akan bangun hubungan dengan dekat dengan Tuhan tanpa sebuah kejujuran. Kalau masih ada kebohongan, kalau masih ada kepura-puraan, kalau masih ada ketidakjujuran, kalau masih ada hidup yang tidak berintegritas, kita tidak akan mungkin bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Percuma doa-doa kita dipanjatkan, karena Tuhan tidak akan pernah bisa membangun hubungan dengan orang yang tidak jujur. Alkitab tadi sudah jelas mengatakan, hanya dengan orang jujurlah Tuhan bergaul karib. Hanya dengan orang jujur Tuhan bergaul dengan erat. Amsal pasal yang ketiga 32. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, praktek-praktek kerohanian kita akan jadi sia-sia kalau kita hidup dalam ketidakjujuran. Saya berani pastikan bahwa orang-orang yang mempraktikkan ketidakjujuran, sekalipun dia seorang hamba Tuhan, sekalipun dia seorang aktivis gereja, sekalipun dia orang-orang yang aktif dalam kegiatan kerohanian, tapi selama dia mempraktikkan hidup dalam ketidakjujuran, doanya tidak dikenan Tuhan, hidupnya tidak dikasih Tuhan, hidupnya jauh dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Justru sebaliknya, orang-orang yang bukan sebagai pendeta, bukan sebagai rohaniawan, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai orang yang terlalu banyak kegiatan kerohaniannya, tapi dia hidup mempraktikkan kejujuran, dia hidup dengan jujur, dia hidup berintegritas, dia sedang membangun kehidupannya untuk dikasih Tuhan, dia sedang membangun kehidupannya menjadi orang yang bisa melekat erat dengan Tuhan. Mana yang mau menjadi pilihan kita Bapak Ibu? Maukah kita terus hidup dalam ketidakjujuran? Maukah kita terus hidup dalam kebohongan? Maukah kita terus hidup menipu banyak orang? Bahkan sampai-sampai Tuhan sendiri pun kita tipu. Jelas mungkin
Jelas tidak akan bisa kita menipu Tuhan. Tetapi realitasnya banyak orang menipu Tuhan. Banyak janji-janji kosong. Banyak nasar-nasar yang diucapkan yang tidak bisa ditepati. Mari bertobat. Sebab orang yang hidup dalam ketidakjujuran adalah orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Kita lihat Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ketika kita hidup dalam kejujuran, kita sedang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam kejujuran, Alkitab mengatakan keselamatan yang dari Allah akan datang kepada orang tersebut, akan diperlihatkan Tuhan. Maukah kita selamat? Maukah kita hidup bahagia? Maukah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Belajarlah untuk hidup dalam kejujuran. Melalui program ODF, online dengan firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita ayo kembali kepada nilai-nilai kejujuran. Sebab itulah ciri, itulah tandanya kita orang yang cinta Tuhan. Kita orang yang takut akan Tuhan. Sebab orang yang jujurlah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan mempraktikkan kejujuran. Orang yang hidup dalam kejujuran, Tuhan bergaul erat dengan orang tersebut. Orang yang hidup dalam kejujuran, maka kasih sayang Tuhan kepada orang tersebut dinyatakan. Orang yang hidup dalam kejujuran, keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan kepada orang tersebut. Orang yang hidup dalam kejujuran, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan hidupnya Tuhan tahu memelihara orang-orang yang hidup dalam kejujuran. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Tetapi memang miris sekali kenyataan berbicara lain. Masih banyak orang-orang percaya yang mengaku dirinya percaya Tuhan, tapi masih mempraktikkan hidup dalam ketidakjujuran. Tetapi paling tidak hari ini ketika kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita ada dalam program online dengan firman Tuhan, ayo mari kita bertobat dari setiap bentuk ketidakjujuran kita. Biarlah ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak menolak kita, tapi kita ditemukan Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hatinya. Orang yang jujur, orang yang dicintai Tuhan. Orang yang jujur, orang yang dikasih Tuhan. Pilihan ada di tangan setiap kita sekalian. Saya menyampaikan kepada firman Tuhan ini. Respon ada di tangan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Maukah kita merespon dengan cara yang benar? Maukah kita bertobat dari setiap ketidakjujuran kita? Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami berterima kasih buat firman yang sudah kami terima. Hari ini hamba selesai bicara dari kebenaran firman. Ajari setiap kami untuk hidup dalam kejujuran. Ajari kami hidup memiliki integritas ilahi. Kami tidak hidup dalam kemunafikan. Kami tidak hidup dalam ketidakjujuran. Selama ini kami mempraktekkan ketidakjujuran. Sehingga hubungan dalam keluarga, hubungan dalam persaudaraan, hubungan dalam pertemanan, persahabatan, hubungan dalam kehidupan sesama anak Tuhan berjemaat mengalami gangguan, mengalami ketidakharmonisan. Jamah setiap kami, Tuhan, kami bertobat. Kami minta ampun dari setiap praktek ketidakjujuran yang kami praktekkan. Ampuni kami, basuh kami dalam kuasa darah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita merasa Roh Kudus menjamah kehidupan kita, kita diingatkan ada satu hal ketidakjujuran yang kita praktekkan dalam bisnis, dalam hubungan, dalam kehidupan, kegiatan, keseharian kita, apapun bentuknya. Kalau hari ini ada sentuhan dari Roh Kudus yang menjamah hati kita, menjamah hidup kita, sampaikan di hadapan Tuhan. Akui setiap hal yang tidak benar, akui setiap perbuatan tidak jujur itu. Katakan di hadapan Tuhan, haleluya, haleluya. Katakan di hadapan Tuhan, saya bertobat dari ketidakjujuran ini Tuhan. Saya mengaku saya hidup di dalam ketidakjujuran. Ampuni saya, pulihkan saya, baharui saya. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan hati daripada anak-anak-Mu. Hamba berdoa hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus,
tangan-Mu yang berlubang kuku menjamah, mengubahkan kehidupan setiap kami, memulihkan setiap kehidupan kami, dan memakai hidup kami untuk tidak lagi berjalan dalam kecurangan, untuk tidak lagi berjalan dalam ketidakjujuran, tapi kami boleh berjalan dalam kejujuran. Beri kami kesanggupan untuk itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali untuk bisa sama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama dalam program ODF online dengan firman Tuhan. Sebuah program yang akan hadir setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti pembelajaran kebenaran firman Tuhan melalui program ODF ini. Saya percaya ada banyak hal, ada pokok-pokok bahasan yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan melihat kehidupan kita dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Dan topik-topik yang sederhana yang kita mau bahas di dalam ODF ini, online dengan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, silahkan kirimkan melalui kolom komentar di gadget Bapak Ibu ataupun di nomor WA yang tertera. Bapak Ibu bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar pokok bahasan di ODF ini, dan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang saya bisa memberikan bahasannya atau jawaban-jawabannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa mengirim kritik dan saran Bapak Ibu Saudara untuk perkembangan, untuk kemajuan pelayanan ODF ini, online dengan firman Tuhan ini. Dan satu hal lagi, saya tergerak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberikan persembahan misi yang saya akan pergunakan bukan untuk kepentingan saya, tetapi persembahan yang Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara tergerak bisa mempersembahkan persembahan saudara dan mentransfernya ke nomor rekening yang tertera. Dan setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian itu bukan masuk ke kantong saya pribadi, tapi semuanya akan dialokasikan, dipergunakan untuk pelayanan misi, membantu hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu Saudara tergerak untuk mendukung dalam dana persembahan misi ini, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Dan jika Bapak Ibu Saudara sudah mentransfernya, tolong konfirmasikan supaya saya bisa tahu apa yang sudah Bapak Ibu transfer, dan semuanya bisa dipergunakan bagi pelayanan misi untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa. Senang sekali saya bisa hadir di dalam program ODF ini. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik pembelajaran yang lebih lagi, dan kita mengupasnya dari sudut pandang firman Tuhan. Tetap kuat, tetap menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.